Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musa di Sketsa Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa YouTube, kembali lagi di Sketsa Rumah Tangga bersama saya Fatimah NGL dan telah hadir di sini Ustazah Latifah Musa. Ustazah, saya sekarang panggilnya Umi aja boleh kan ya? Iya, Ya boleh. biar lebih akrab gitu ya. Kayak teman-teman juga boleh ntar kalau tanya Umi gitu aja ya. Iya. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sketsa rumah tangga lagi nih. Sebuah tema yang berjudul hati-hati dalam memilih pasangan. Iya. Hati-hati dalam memilih pasangan, kayak seakan-akan memilih pasangan tuh sesuatu yang kalau salah langkah langsung kacau gitu ya. Jadi harus dihati-hati. Padahal kita kan kalau dalam Islam pacaran tuh nggak boleh ya. Kita kan proses mengenal laki-laki, mengenal perempuan, perempuan mengenal laki-laki itu kalau kita taunya pacaran ya, mencari kekasih. Tapi kan nggak boleh ya. Tapi kita juga nggak bisa jodoh lah nanti siapa. Kita tetap harus pilih-pilih, adalah kesempatan gitu ya. Tapi takutnya nanti kalau udah ketemu tiba-tiba kok nanti bercerai bentar atau apa. Nah gitu. Kalau gitu saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama nih Ustazah. Itu kalau misalkan kita menikah nih, bukan kita ya, bisa ada pernikahan terus bercerai. Nah itu tuh alasannya apa ya, kenapa ya faktor-faktor itu bercerai itu? Iya, jadi kalau ini ya Kak Fatimah ya, jadi ini sebuah gambaran pernikahan. Pernikahan itu kita sudah pernah bahas ya. Pernikahan itu adalah perjalanan, satu step dari sebuah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju akhir, yaitu surga, ya, artinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam perjalanan itulah kita memilih teman, dan yang paling baik adalah memilih sahabat. Ya tentu sahabat itu dipilih gitu. Nggak bisa kita sembarangan orang ya. Jalan kemana? Jalannya sama-sama menuju surga. Pasti cari sahabat, cari teman yang menuju surga. Ya, dengan amal-amal yang menuju surga, komitmen untuk berjalan bersama menuju surga. Bahkan juga komitmen untuk nggak ribut itu juga bisa dikomitmen. Ya, tentu komitmen pada sebuah aturan atau kesepakatan dan sebagainya ya, itu sebuah komitmen. Nah, sehingga kalau saya melihat ini baru nikah, kemudian nggak lama udah cerai, itu pasti nggak sama komitmennya. Pertama sama-sama nggak punya komitmen. Itu komitmen itu apa? Untuk berjalan pada jalan yang sama. Yang satu maunya ke sana, yang satu maunya ke sini. Akhirnya apa? Pasti pisah dong ya. Yang satunya maunya lari, yang satunya antara nyantai dulu gitu. Itu juga jadi masalah gitu. Ya artinya kalau sama-sama tidak punya komitmen untuk jalan sama-sama yuk gitu ya, sebagai seorang sahabat ya, sebagai teman atau sebagai kekasih dan sebagainya, itu adalah sebuah komitmen. Gitu ya. Komitmennya itu ingin bersama-sama gitu ya. Sama-sama apa ya. gitu ya. Sehingga apa sih yang dalam perjalanan ini kita tuh mau kemana? Itu dulu yang pertama, kita tuh mau kemana gitu. Oh saya mau ke mana? Ke A. Saya mau ke B. Udah nggak sama. Ya udah nggak usah dipilih gitulah. Ya, artinya kalau kita memilih pasangan ya, itu berarti kita memilih orang yang mau bersama kita ya, berjalan bersama menuju surga. Ya, dengan cara apa itu pun juga nanti menjadi bagian dari kesepakatan atau hal yang menjadi komitmen bersama. Ya. Oke, kita mau lari, ya cari teman yang mau lari juga dong gitu, ya. Kita mau jalan. Kita jalan juga gitu. Saya mau gini. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari upaya menyelamatkan agar rumah tangga itu nggak bermasalah gitu. Ya. Kalau sama-sama ya minimal gini, yang satu punya komitmen, yang satu enggak, tapi nanti yang satu ini bisa ngikut ya. Misalkan suaminya jadi pemimpin, kemudian si istri oke, saya ikut apapun deh, pokoknya ikut ya. Itu bisa ya. Atau sebaliknya, mungkin yang wanitanya yang dia punya ilmu, saya mau berjalan ke sini, yang laki-laki oke aku support dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau enggak ya, suaminya nanti ngomong gini, istrinya nggak nyambung. Istri ngomong gini, suaminya nggak nyambung. Yang terjadi apa? Pasti cekcok, marah ya, berantem dan sebagainya. Nah kalau udah konflik, bisa dikatakan ini
udah nggak satu frekuensi dalam berkomunikasi. Iya, iya. Ya, frekuensi yang satunya gini, yang satunya gini, nggak nyambung. Artinya yang satu ngomong, yang ini nggak ngerti, yang ini ngomong, ini nggak ngerti. Itu nggak satu Iya, frekuensi. iya, nggak enak juga pasti ya. Iya. Nah, frekuensi yang sama itu biasanya ditentukan oleh visi dan misi yang sama. Itu yang pertama itu dulu. Iya, iya. Kemudian lebih bagus lagi frekuensinya kalau komitmennya sama. Iya. Apa sih? Oh, kalau kita nanti ada masalah gimana? Oke, kalau ada masalah kita kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Itu aja. Iya. Oke, kalau ada masalah kita akan bertanya kepada ulama misalnya. Itu komitmen gitu. Tapi kalau nanti enggak, egonya ya, pokoknya pengen paling benar sendiri, paling pintar sendiri, nggak mau toleran, nggak mau pengertian sama pasangan, ya itu pasti adalah cekcok. Ya. Ada yang mengatakan begini ya, rumah tangga tuh nggak seru kalau nggak pakai cekcok. Ada yang bilang Gitu begitu, iya. Asam Bahkan manis dibilang, kehidupan gitu. iya, ya. katanya kalau nggak ada berantemnya tuh nggak enak gitu. Ada begitu ya, supaya lebih rame lah ya. Ya itu pasti orang yang menginginkan, dia menganggap rumah tangga tuh nggak seru kalau nggak cekcok. Berarti dia nyari yang sama juga dong. Dia harus cari orang yang berpikiran begitu gitu. Ya jadi nanti nyambung cekcoknya, udah sama-sama akur lagi gitu kan, cocok ya. Tapi kalau ada orang berpikir ya rumah tangga itu tidak harus dibumbui dengan cekcok, sebagaimana Rasulullah SAW. Udah langsung frekuensinya udah bagus, udah jalan sama-sama, tinggal apa? Berkarya untuk umat tanpa perlu cekcok. Itu luar biasa. Jadi jodohnya itu Masya Allah ya. Nah itu enak itu menjalankannya. Nah jadi di sini ya carilah pasangan yang memang nanti bisa sama-sama berjalan dengan frekuensi yang sama lebih baik gitu. Gitu ya. Walaupun nanti kalau frekuensinya nggak sama, yang satu gini, memang nanti bisa saling berinterferensi, membentuk satu frekuensi yang sama, yang lain yang sama ya. Tapi itu nggak mudah. Itu memerlukan kebesaran hati, kelapangan hati untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Nah, dalam kebanyakan rumah tangga prosesnya seperti itu. Tapi no problem selama visi dan misinya sama. Nah, jadi kalau visi dan misinya udah nggak sama, itu emang nggak lama. Iya sih. Kalaupun dipaksakan, selama nggak bisa menyamakan visi misi, itu akan menyebabkan rumah tangga menjadi penderitaan. Iya, berat ya. Iya, dan kalau sudah begitu ya Islam sebenarnya punya solusi ya, dengan perceraian. Oh, jadi sebenarnya malah nggak sabar ya. Ya, tapi kita jangan berpikir membahas itu dulu ya. Yang penting cari pasangan. Yang gitu. benar dulu. Nah, kan kita tadi cari pasangan, nah misalkan nih, kan misalkan kita sama-sama, oh saya ingin mempunyai visi ini dan pasangan juga sebenarnya visinya itu, cuma mungkin kita atau dia baru hijrah jadi masih belum tergambar jelas. Nah itu kalau itu gimana tuh, kadang-kadang suka nanti gimana gitu ya, itu gimana tuh kalau dibalik hijrah tapi tiba-tiba nggak kuat gitu ya, atau misalkan sementara yang ngajak hijrah nggak sabar gitu. Iya kayak aduh gimana sih kamu ini, mungkin diomelin gitu terus ya. Iya, jadi gini, sebenarnya yang penting itu komitmennya tadi. Komitmen, saya mau hijrah. Hijrahnya gimana? Hijrah menuju yang lebih baik ya, atau hijrah menuju Allah. Hijrah menuju amal-amal yang akan membawa saya atau mendekatkan diri saya kepada surga dan menjauhkan saya dari neraka. Itu proses hijrah. Nah, bagi yang hijrah tentu dia punya proses tersendiri. Dan bagi misalkan pasangan yang tahu pasangannya lagi hijrah, ya, dia harus punya semacam rasa empati, punya kebijaksanaan. Dia harus bisa mengukur pasangan saya ini levelnya di mana, gitu ya. Sehingga kalau dia nggak mampu untuk mengangkat atau mendampingi proses level dia, ya salah sendiri. Kenapa dia maksa gitu loh, ya? Artinya dia, saya bisa deh, saya pede ya. Kalau dia pede, maka dia harus berjuang, supaya dia bisa bawa pasangannya ini yang baru hijrah ini, ya dia juga berproses kan, ya sama-sama. Jadi bukan proses dia yang cepat misalnya, kemudian dia tinggalkan pasangannya, nggak bisa juga. Nah, sehingga komitmen di awal itu adalah bagaimana agar visi misinya sama. Visinya apa ya? Menuju Allah. Iya, ya. visi menuju Allah. Menuju Allah ya, untuk sampai kepada Allah dan tentu itu di surganya. Nah, kemudian misinya untuk membawa ya kehidupan ini menjadi lebih baik dengan Islam gitu ya. Dirinya dengan Islam, lebih baik lagi keluarganya dengan Islam, masyarakat dengan Islam. Gitu.
Nah, sehingga mereka dalam menjalankan komitmen sampai ke surga, tentu mereka akan punya proses di situ, nanti akan bisa diturunkan lagi. Jadi apa? Oh, berarti levelnya baru belajar. Oke, belajar, Jadi sungguh-sungguh dibantu. belajar. Iya. Sungguh-sungguh belajar, belajarnya sampai mana, ya. Makanya di situ sampai A, tentu amalkan A. Sehingga ketika dia melakukan satu kesalahan yang levelnya itu F, maka ini nggak bisa langsung berantem. Harus sama-sama. Kenapa? Kemudian dipecahkan. Oh, berarti belajarnya perlu ini lagi, perlu belajar situ berubah. Nah, ketika komitmen ini udah kuat ya, insya Allah nanti sama-sama bisa jalan sama-sama. Ya, ibaratnya saling bergandengan tangan untuk menuju surga. Tapi kuncinya satu, yaitu komitmen untuk memiliki visi dan misi yang sama. Ya, jadi itu tadi berhati-hati memilih pasangan, komitmen itu harus sama. Sebenarnya ini lebih kan berhati-hati dalam memilih pasangan, berarti kita belum punya pasangan itu kan. Jadi di sini kita Ustazah tadi Umi tadi membahas tentang oh nanti kalau misalkan ada cocok atau misalkan kenapa, itu alasannya karena tadi enggak satu komitmen, satu visi misi itu. Nah, karena itu harus hati-hati dalam memilih pasangan itu ya. Ya mungkin Ustazah, kalau nih misalkan ini kita udah merasa awalnya oke lah kita menyamakan visi misi, udah berhati-hati, tapi kalau misalnya ternyata kok salah ya, ke depannya kok ternyata kita merasa ada yang salah, kayak berubah atau gimana, itu gimana tuh? Biasanya mungkin kita nggak bisa terlalu ideal ya. Oh iya sih manusia. Pengennya cari yang baik ya, yang ganteng, yang dia mandiri, mapan, bertanggung jawab, ilmunya bagus. Iya sih itu ya. Rajin ke masjid dan sebagainya. Nah, tapi kenyataan kan kehidupan tidak seperti itu. Ya, sehingga mungkin kita akan serahkan pada Allah, minta sama Allah. Nanti kemudian ada takdirnya, ternyata kita dipertemukan dengan seseorang yang paling kuat. Sense kita ke dia itu apa? Oh, ternyata komitmen pada hukum syara dia kuat. Hukum syara itu yang paling penting. Iya. Jadi sebenarnya tergantung kitanya. Kita sebenarnya mencintai amal yang mana gitu. Kadang-kadang seorang wanita misalnya dia tertarik dengan seorang laki-laki yang dalam aspek agamanya, oh dia tuh rajin ke masjid loh. Nah, itu udah bagian dari kemuliaan dia gitu. Iya, jadi, oh dia selalu ke masjid loh gitu. Atau mungkin dia sangat menjaga pandangannya. Oh dia sangat menundukkan pandangan. Itu tentu masing-masing wanita punya penilaian. Oh dia sangat bertanggung jawab. Oh dia sangat baik pada orang tuanya. Nah itu di mana gitu. Nah ketika kita menemukan amal yang membuat ini, kalau kita lihat dari sisi agama ya, kalau dari sisi fisik sih gitu ya. Memang materi. Tentu harus ada kesrek ya. Tetapi sebenarnya itu bukan faktor utama. Yang faktor utama adalah agamanya. Tapi dalam hal ini aspek agama apa yang kemudian menjadi semacam keyakinan kita bahwa itu akan membuat kita lebih baik lagi. Tentu masing-masing punya penilaian. Jadi solinya itu harus spesifik, jangan asal ya udah yang penting soli atau apa gitu ya. Karena kalau ideal sih bagus ya. Iya. Dia misalkan dia hafal Al-Qur'an dan sebagainya, tapi itu kan jarang ya. Nah, tetapi di sini kita diri kita tentu memiliki nilai gitu ya. Di sinilah yang kemudian kita berharap bahwa dengan kebaikan yang ada maka akan menambah amal ya, kemudian akan membuat kita bisa meningkatkan yang lain. Misalnya nih, orang ini punya kelebihan ini, dengan fokus pada kelebihan dengan rasa syukur, maka dia akan naik lagi level yang lain. Yang awalnya mungkin pada awal pernikahan dia rajin ke masjid ya, tapi dia belum menghafal Al-Qur'an, tapi nanti nambah setelah menikah jadi hafal Al-Qur'an, atau mungkin dia jadi sholat sunnah ya dan sebagainya, atau dia jadi banyak bersedekah. Nah inilah yang kemudian membuat kita menghargai pasangan kita. Oh pasangan saya dia punya keutamaan di sini. Maka di situ nanti ketika kita bersyukur, kemudian yang penting tadi juga komitmen ya, bahwa dia sama-sama mau menuju surga ya. Nah maka nanti Allah akan menambah kebaikan-kebaikannya. Gitu. Nah mungkin dalam perjalanannya itu ada kekurangan, ya. Tapi kalau kemudian sudah sama-sama punya komitmen, insya Allah ya kekurangan itu tidak akan terlalu menjadi penghalang. Kenapa? Karena nanti sama-sama akan memperbaiki. Ya. Apalagi sama-sama memahami bahwa orang yang bersahabat itu bukan berarti dia bersahabat itu juga menerima kelebihan, juga menerima kelemahan. Kelemahannya kita tutupi sehingga menjadi amal bagi kita ya.
kelebihannya kemudian kita syukuri, sehingga membuat kita pun juga bisa sama-sama fastabiqul khairat di situ. Demikian juga suami, kelemahan istri adalah bagian juga yang menjadi ya karena istrinya dia cintai, dia sayangi, maka juga menjadi bagian dia untuk memperbaiki gitu. Gitu. Jadi nggak saling menilai kesalahan ya, kemudian saling memperjelas kekurangan. Nah, saya pikir itu bukan sahabat yang baik gitu. Iya, ngomongin gitu ya, kamu gini banget sih atau Iya. Berantem nanti. Iya betul. Ya makanya itu ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan nih, Fatimah simpulkan nih ya Umi. Jadi kalau kita konteks berhati-hati memilih pasangan ini, selain kita memang kita menyamakan tujuan kita menikah itu sama si pasangan kita nanti itu apa, kemudian kita juga bisa menerima apa yang ya mungkin dia belum bisa atau apa, sambil kita berusaha untuk sama-sama lebih baik gitu ya. Lebih dari situ. Tapi konteks hati-hati ini berarti lebih ke kita juga ya, selain kita ngeliat ke nanti calon kita kayak apa, tapi kita juga bisa kompromi. Bahasanya apa ya, berjalan bersama dalam suka dan duka gitu ya. Nah itu ya, mungkin ini kali ya kita tentang hati-hati memilih pasangan ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi permasalahan yang lain ya, mungkin ada lika-liku atau proses perjalanan lain menuju rumah tangga tadi ya. Jadi begitu ya penonton, kita akan melanjutkan lagi mungkin di segmen berikutnya, tapi kita sudah dulu untuk hari ini. Untuk kesempatan kali ini, sketsa rumah tangga persiapan menuju gerbang pernikahan, menuju Baiti Jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa Keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musra di Sketsa Keluarga.